Saudara pemirsa, mari kita simak bersama peristiwa kematian Ubaidillah bin Ziyad yang kami rangkum dari kitab Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk, Tarikh Al-Thabari, karya Muhammad bin Jarir Al-Thabari, sumber sejarah Islam yang sangat komprehensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, saya akan sampaikan kisah gubernur tolol yang punya kebijakan sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Dia adalah Ubaidillah bin Ziyad, seorang gubernur biadab yang memerintahkan agar membunuh cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Husain bin Ali di Karbala. Ubaidillah bin Ziyad adalah seorang gubernur pada masa kekhalifahan Umayyah yang terkenal karena perannya dalam pembunuhan Husain bin Ali, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam peristiwa Karbala. Ayahnya adalah Ziyad bin Abihi, seorang panglima dan penguasa Umayyah yang dikenal karena kekejaman dan kebengisannya. Ibunya bernama Murjanah, terkadang disebut juga Marjanah. Jabatan selama hidup, Ubaidillah bin Ziyad menjabat beberapa posisi penting di bawah kekhalifahan Umayyah. Di antaranya, Gubernur Khurasan 673-676, Gubernur Basra 674/75-684, Gubernur Kufah 679/680-683/684. Ia juga menjabat sebagai komandan pasukan di bawah Khalifah Marwan bin Al-Hakam dan Abdul Malik bin Marwan. Bagaimana matinya? Ubaidillah bin Ziyad meninggal pada Agustus tahun 686 di dekat sungai Khazir. Ia terbunuh dalam pertempuran Khazir oleh pasukan Ibrahim bin Al-Ashtar yang berpihak pada Mukhtar atau Saqafi, seorang pemimpin pemberontakan yang ingin membalas kematian Husain bin Ali. Setelah terbunuh, kepalanya dipenggal dan dibawa ke hadapan Al-Mukhtar atau Saqafi, kemudian dikirimkan kepada Abdullah bin Az-Zubair, dan akhirnya kepada Ali bin Al-Husain, Ali Zainal Abidin. Ubaidillah bin Ziyad dibunuh oleh Ibrahim bin Al-Ashtar dalam pertempuran Khazir. Ibrahim bin Al-Ashtar adalah komandan pasukan yang berpihak pada Mukhtar at-Sotun Saqafi, yang memimpin pemberontakan untuk membalas kematian Husain bin Ali. Mari kita telaah lebih jauh. Label biadab biasanya disematkan pada tindakan yang kejam, tidak beradab, dan melanggar moralitas atau nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Dalam konteks sejarah, khususnya peristiwa yang melibatkan Ubaidillah bin Ziyad, ada beberapa sudut pandang. Ubaidillah bin Ziyad disebut biadab karena ia secara langsung memerintahkan pembunuhan Husain bin Ali, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam kondisi yang sangat tragis dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan serta ajaran Islam. Tindakannya dianggap sebagai puncak kekejaman dan kezaliman. Ibrahim bin Al-Ashtar di sisi lain membunuh Ubaidillah bin Ziyad dalam sebuah pertempuran. Pertempuran ini bukan sekadar tindakan individu, melainkan bagian dari sebuah pemberontakan, revolusi Mukhtar, yang bertujuan untuk membalas dendam atas pembunuhan Husain. Dalam konteks perang, membunuh musuh di medan laga adalah hal yang lazim dan seringkali dianggap sebagai tindakan yang sah untuk mencapai tujuan perang. Jadi apakah Ibrahim bin Al-Ashtar juga biadab? Berdasarkan definisi dan konteks sejarah, sebagian besar sumber dan pandangan tidak akan melabeli Ibrahim bin Al-Ashtar sebagai biadab. Mengapa? 1. Motif. Tindakan Ibrahim bin Al-Ashtar didorong oleh motif balas dendam atas kezaliman yang dilakukan Ubaidillah bin Ziyad terhadap keluarga Nabi. Ini dipandang sebagai tindakan pembalasan keadilan, bukan kekejaman tanpa alasan. 2. Konteks. Pembunuhan Ubaidillah terjadi dalam peperangan terbuka, bukan pembunuhan sembunyi-sembunyi atau penyiksaan yang tidak manusiawi. 3. Persepsi sejarah. Dalam banyak narasi sejarah, Ibrahim bin Al-Ashtar dan Mukhtar atas Saqafi justru dipandang sebagai pahlawan yang berjuang untuk keadilan dan membalas dendam atas tragedi Karbala. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa dalam konflik apapun, kekerasan selalu melibatkan nyawa. Namun, ada perbedaan mendasar antara kezaliman yang memicu konflik, seperti tindakan Ubaidillah bin Ziyad, dan tindakan balasan dalam konteks perang, seperti tindakan Ibrahim bin Al-Ashtar. Oleh karena itu, secara umum, tidak tepat untuk menyamakan tindakan Ibrahim bin Al-Ashtar dengan kebiadaban Ubaidillah bin Ziyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.